Haleluya. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi, yaitu tentang konsep keselamatan. Saya percaya kalau kita memahami konsep ini, saudara akan sangat sulit untuk bisa murtad di hadapan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Dan pada pagi ini ada 4 kesaksian yang harusnya saya baca pagi ini, saudara. Tetapi kemarin ada usulan dari subscriber juga. Dia katakan bagaimana kalau kesaksiannya itu dibacakan tersendiri saja, supaya kalau nanti ada orang yang mencari kesaksian, dia tidak bingung, dia akan cari kesaksian yang seperti ini ada di bagian mana. Ya, jadi saya akan bacakan secara tersendiri atau terpisah. Ya, jadi nanti selesai ini saya akan bacakan kesaksiannya tersendiri dan saya pisah ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk 4 kesaksian yang sudah masuk, saya tidak bacakan di pagi ini tetapi secara tersendiri. Baik, kita akan langsung masuk ke materi Bapak Ibu, yaitu tentang konsep keselamatan. Nah, kita sebagai manusia itu harus menyadari bahwa sekali waktu kita, cepat atau lambat, kita pasti akan mati. Kecuali Yesua datang untuk yang kedua kali, kita tidak akan mengalami kematian. Tetapi secara umum manusia pasti akan mati. Nah, kita harus mulai berpikir bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal. Dan Tuhan Sang Pencipta itu memiliki keinginan untuk menyelamatkan manusia, termasuk kita semua, termasuk saudara-saudara yang mungkin saat ini perlu membuat sebuah pertanyaan kecil. Kalau saya mati hari ini, apakah benar saya sudah pasti diselamatkan? Kalau iya, menurut agama saudara, lalu siapa yang menjamin keselamatan itu? Harus jelas, saudara. Kalau saya pelajari dari semua kepercayaan di atas muka bumi, hanya menyodorkan, oh ini berbuat baik itu seperti ini, caranya begini. Tapi tidak pernah ada satu tokoh yang menjamin keselamatan. Dan kalau dia berani ngomong, dia harus bisa buktikan. Dari hasil pencarian saya, maka saya menemukan ada satu sosok pribadi yang menyelamatkan, yang menjamin, dan dia buktikan saat dia dibunuh, dia bangkit pada hari yang ketiga, yang artinya kematian tidak berkuasa atas dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan ingin supaya manusia itu selamat, dan dia memakai berbagai macam cara untuk memanggil manusia. Agar dia menyadari bahwa ada sosok pribadi yang menyelamatkan. Dialah Bapa Yahweh. Ada orang yang percaya kepada Tuhan melalui mimpi. Dia mendapatkan mimpi, didatangi oleh sosok yang berjubah putih, bercahaya, dan lain-lain. Kita sering mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu. Itu adalah cara Tuhan memanggil. Ada juga yang memakai penglihatan. Jadi mimpi dan penglihatan ini bisa menjadi sebuah poin, satu poin ya.
yaitu mimpi atau penglihatan. Tetapi Tuhan juga memanggil manusia dengan cara ketika dia menghadapi masalah yang besar dan tidak mampu untuk menyelesaikannya, saat dia memohon, Tuhan berilah saya pertolongan. Nah, akhirnya pertolongan itu datang. Itu juga merupakan panggilan Tuhan. Kemudian Tuhan juga memanggil dengan cara datangnya bencana. Apakah itu bencana malapetaka pada diri sendiri, misalnya kecelakaan atau bencana alam, baru manusia itu menyadari, oh ternyata hidup saya itu pendek. Waktu saya di dunia ini tentu tidak lama, orang mulai menyadari dan mencari keselamatan. Tetapi ada juga orang yang mendapatkan keselamatan dari pembelajaran. Dia pelajarin tuh, akhirnya menemukan keselamatan. Tetapi Tuhan memanggil juga melalui pemberitahuan teman, melalui penginjilan. Itu juga bisa. Kemudian juga melalui pertemanan di platform media sosial. Itu juga menjadi sebuah panggilan dari Tuhan. Apakah dari Facebook, apakah dari YouTube, atau Twitter, atau apa saja. Itu menjadi panggilan. Dan Bapak Ibu, kalau Tuhan memanggil, Dia memberikan kebebasan. Manusia berhak untuk memilih atau menolaknya. Nah, pagi hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang seringkali saya lihat di YouTube. Dan pertanyaan ini kadangkala orang Kristennya sendiri kebingungan cara menjawabnya. Padahal menurut saya sangat simpel, mudah sekali. Ya. Dan celakanya orang yang bertanya itu tujuannya mengolok-olok dan bahkan berusaha untuk sedapat mungkin orang yang sudah di dalam iman itu menjadi goncang dan meninggalkan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah kalau sampai dia meninggalkan Tuhan, lalu siapa yang menjamin keselamatan? Tidak ada lagi, saudara. Nah, pagi ini saya akan tunjukkan beberapa pertanyaan yang saya pernah dengar. Yang pertama adalah gambar ini, saudara. Gambar ini ada yang bertanya begini, Yesua itu kan Tuhan. Nah, mereka biasanya pakai nama Yunani, ya. Tapi karena saya enggak nyaman dengan nama itu, ya saya pakai nama yang asli, nama yang benar, yaitu Yesua. Katanya Yesua itu Tuhan. Loh, Tuhan kok mati konyol tanpa daya lagi? Kalau Tuhan itu kan maha perkasa. Lah ini Tuhan kok mati konyol, itu kan manusia. Loh, manusia kok disembah? Ini berarti kan orang bodoh semua. Itu yang saya dapatkan yang pertama. Sekarang yang kedua, jika Yesua adalah Tuhan, lalu kalau dia berdoa itu berdoa sama siapa? Bukankah ini sebuah kebodohan? Masa Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Masuk akal ya Bapak Ibu? Dan orang yang katanya orang Kristen bisa goncang, oh iya juga ya, kan kita sebutnya Tuhan, lah terus kalau berdoa, ya berdoa sama Tuhan, lanjut bagaimana itu? Itu sebuah pernyataan yang masih terlalu dasar sebetulnya. Kemudian yang ketiga, katanya Tuhan kok lahir dari selangkangan perempuan, mana ada Tuhan seperti itu? Nah, ini kan konsep-konsep yang dimunculkan untuk membuat orang jadi ragu.
Dan yang terakhir adalah jika dia adalah Tuhan, lalu siapa yang mencabut nyawanya? Ya, ini 4 pertanyaan. Ya, ini sebetulnya kalau menurut saya terlalu gampang untuk menjawabnya. Ya, cuman masalahnya di mana banyak orang yang tidak mampu untuk menjawab 4 pertanyaan yang seperti ini. Nah, yang pertama adalah begini, saudara. Kenapa begitu banyak orang yang bingung tentang Yesua? Karena dia bertanya di posisi yang seperti di sana. Ya. Yesua sebagai manusia tanpa tahu duduk masalah awalnya. Kenapa sih kok Tuhan kok bisa jadi manusia? Tuhan kok jadi manusia? Tuhan kok lahir dari selangkangan perempuan? Tuhan kok mati di salib? Tuhan kok begini tuh? Ya karena dia lihatnya di situ. Dalam posisi dia sudah jadi manusia. Tapi kalau orang ingin jelas duduk masalahnya, maka dia harus memulai dari awal. Nah, saya akan sampaikan dari awal. Yang pertama di ujung sebelah kiri atas, ya, itu adalah asal mula, di mana manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Maka dia harus membayar dosa itu, yaitu dengan darah yang tidak berdosa. Baru lunas, saudara. Tetapi bagaimana Adam dan Hawa harus membayar, sedangkan dirinya sendiri sudah dalam posisi berdosa. Sampai di sini paham, saudara? Sehingga karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga bayarannya adalah darah, maka tidak ada cara lain. Darah siapa yang bisa? Maka Tuhan memakai darah binatang, yaitu darah domba. Dan itu tiap-tiap tahun ditumpahkan untuk membayar semua dosa-dosa perbuatan manusia. Orang Israel mengenal dengan perayaan hari raya Yom Kippur. Itu pengorbanan nyata, darah, saudara. Pertanyaannya, kenapa kok binatang? Kenapa bukan manusia? Kan yang salah manusia. Sekali lagi saya katakan, manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sedangkan darahnya manusia berdosa itu tidak sah untuk membayarnya. Maka pakai binatang, karena binatang itu tidak berdosa. Saya katakan tidak ada kambing dengan kambing tabrak-tabrakan, ya, atau berantem kemudian satunya mati, lalu binatang itu minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun, saya sudah berdosa, ya, saya telah membunuh teman saya. Enggak, saudara. Binatang enggak punya seperti itu. Binatang darahnya bisa dipergunakan. Karena dia tidak memiliki roh. Yang ada rohnya itu adalah manusia. Kalau binatang itu hanya tubuh dan jiwa. Jiwa pun itu dalam bentuk naluri, saudara. Sampai di sini paham? Jadi pengorbanannya itu selalu menggunakan darah domba. Di agama seberang mereka juga memakai pengorbanan darah kambing, saudara. Nah itu sebetulnya adalah sebuah simbol dari kalau kamu mau selamat bayar pakai darah.
Ya, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nah, di perayaan Yom Kippur yang sebentar lagi kita akan rayakan, itu harus ada imam yang jadi juru syafaat antara manusia dengan Tuhan. Juru syafaat ini menjadi penghubung, intercession, ya. Dan nubuatan keselamatan seluruh dunia kepada manusia harus terjadi. Tapi sekali lagi, tuntutannya adalah darah yang sempurna. Sekalipun itu imam, sekalipun itu nabi, itu hanya jadi perantara sementara saja, saudara. Karena apa? Karena nabi-nabi itu juga tidak bisa untuk menyelamatkan. Bagaimana menyelamatkan orang dianya saja sudah dalam keadaan tidak selamat kok. Paham ya Bapak Ibu? Maka tidak ada cara lain. Karena Tuhan Sang Pencipta yang bernama Yahweh itu ingin manusia itu selamat, maka tidak ada cara lain adalah dirinya sendiri harus menjadi manusia. Dia berbicara seperti manusia, dia lahir dari rahim perempuan dan sebagainya. Inilah yang saya katakan mahakarya keselamatan yang dianugerahkan kepada manusia melalui Yeshua yang adalah Yahweh sendiri. Kalau kita mempelajari dari pola Ibrani, maka kita menemukan bahwa nama Yahweh dan Yeshua di dalam pola Ibrani, jika dihitung dengan angka gematria, maka akan menemukan dalam satu digit angka 8. Nah 8 ini adalah huruf Chet atau Chayai yang artinya hidup kekal, enggak ada matinya. Begitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah saya akan memberikan sebuah analogi yang mudah untuk bisa ditangkap. Analoginya kira-kira seperti ini. Ini adalah analogi konsep keselamatan yang tidak dipahami banyak orang. Nah, di situ ada satu kapal ya yang sedang tenggelam. Ini analoginya ya. Ada kapal, penumpangnya banyak dan kapal itu sedang tenggelam. Dan semua orang yang ada dalam kapal itu butuh keselamatan, Bapak Ibu. Kalau mereka tidak diselamatkan, mereka akan mati semuanya, enggak ada yang hidup. Dan cilakanya lagi, semua orang di dalam kapal itu enggak ada satupun yang bisa berenang. Lah, bagaimana ini mereka bisa menyelamatkan orang lain kalau dirinya sendiri saja tidak bisa berenang? Masuk logika enggak kira-kira? Masuk kan? Mereka mau supaya orang lain selamat, punya keinginan, tapi dia sendiri tidak bisa menyelamatkan. Sama seperti nabi-nabi, semua nabi apapun tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Karena darahnya adalah darah dari keturunan Adam dan Hawa yang sudah memberontak. Dan sekali lagi, kapal ini ada di tengah laut dan sedang perlahan-lahan menuju ke kebinasaan. Kapal itu pelan-pelan mulai masuk ke dalam air. Nah, kalau begitu berarti penyelamatan tidak bisa diambil dari orang-orang ini. Sampai di sini bisa dipahami? Enggak bisa orang yang ada di kapal itu
untuk menyelamatkan. Maka jalan satu-satunya adalah didatangkan penyelamat dari tempat lain. Datanglah helikopter, kemudian datanglah penyelamat. Lah itu penyelamatnya. Dia turun sambil membawa peralatan untuk bisa orang lain selamat. Diberinya pelampung satu persatu. Mereka dikasih pelampung. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa sang penyelamat yang turun mendekati kapal itu adalah juru selamatnya. Sementara pelampung yang diberikan kepada orang-orang di dalam kapal itu adalah cara penyelamatannya. Yaitu apa? Melalui aturan kebenaran firman Tuhan. Melalui kitab suci kita. Paham Bapak Ibu? Kalau misalkan orang itu dikasih pelampung, tapi orangnya nggak mau pakai pelampung, bisa nggak? Nggak akan selamat, saudara. Kan penyelamatan itu kan harus diambil satu persatu. Ini hanya analogi saja. Saya berharap saudara bisa paham akan analogi saya ini. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, sekarang saya akan tunjukkan analogi yang kedua. Nah, di sini ada ikan arwana. Ikan arwana ini rupa-rupanya mulutnya kena kayu, saudara. Sehingga mangap terus. Lah ini kalau didiamkan, ikan ini lama-lama mati, saudara. Terus bagaimana cara menyelamatkan ikan ini? Mungkin saudara berpikir, oh pegang saya tertarik. Itu kan analogi kita yang biasa. Tetapi ikan itu akan ketakutan. Maka jalan satu-satunya manusia yang ingin menyelamatkan dia harus jadi ikan dulu, ngomong bahasa ikan, sehingga ikan itu bisa membuka mulutnya dan selamatlah dia. Ini analogi yang kedua. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, itu sebabnya di dalam kitab suci kita, Bapa Yahweh sang pencipta alam jagat raya itu berkali-kali ingin menyelamatkan manusia dari kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu pun memakai manusia. Contoh misalnya pada waktu bangsa Israel ada di Mesir. Setan memakai siapa? Halo? Setan memakai Firaun. Untuk menghambat keselamatan. Sehingga orang Israel tidak bisa beribadah kepada Bapa Yahweh. Nah disitulah Bapa Yahweh menjadi tiang awan dan tiang api pada waktu mereka telah dikeluarkan dari Mesir. Selama di padang gurun, bangsa Israel nggak ngerti lah perginya kemana. Zaman dulu kan nggak ada GPS, saudara. Ya. Sementara padang gurun itu kan luas sekali. Nggak ada jalur kaki manusia juga. Mereka perginya kemana? Walaupun jelas dikatakan akan mengarah ke Kanaan, ya, ke daerah yang penuh susu dan madu. Tapi jalannya itu kemana? Lewatnya itu kemana? Kan nggak jelas, saudara. Maka Bapa Yahweh sendiri, dia menjadi tiang awan dan tiang api untuk melindungi bangsa Israel selama ada di padang gurun. Karena di padang gurun itu cuacanya ekstrim banget. Kalau siang panasnya minta ampun bisa sampai 50 derajat.
Tetapi kalau malam dinginnya luar biasa. Bisa sampai 3 derajat. Lah cuaca yang begitu ekstrim, orang tidak akan bertahan. Itu sebabnya ada tiang awan dan tiang api yang menjadi GPS-nya. Kalau siang itu membentuk payung raksasa, ada awan yang membentuk payung raksasa sehingga bangsa Israel tidak kepanasan. Dan kalau malam hari, tiang awan itu berubah menjadi api. Sehingga di padang gurun yang pada waktu itu belum ada listrik, tetapi padang gurun itu bisa ada cahaya. Sekaligus memberikan kehangatan kepada bangsa Israel. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau begitu, siapakah tiang awan dan tiang api? Ya Bapak Yahweh, saudara. Jadi Bapak Yahweh itu bisa menjadi tiang awan dan tiang api. Jadi tiang awan dan tiang api itu bukan tiang awan dan api secara alamiah, bukan. Karena kalau secara alamiah ya paling 1 jam wis kabur, saudara, kena angin. Bahkan nggak sampai 1 jam kali. Paling berapa menit aja sudah kabur. Tapi ini 40 tahun loh. Membentuk tiang awan dan tiang api. Tiap-tiap hari orang bisa melihat keajaibannya Bapak Yahweh. Kemudian Bapak Yahweh itu juga memperingatkan kepada seorang raja yang bernama Belsasar. Saudara bisa lihat di dalam kitab Daniel pasal 5 ayat yang kelima, di mana raja yang sombong itu tiba-tiba ketakutan saat dia sedang pesta, karena dia melihat ada punggung tangan yang besar menulis Mene Mene Tekel Ufarsin. Ketakutan luar biasa. Lalu pertanyaannya, punggung tangan itu adalah perwujudannya siapa? Itu perwujudannya Bapak Yahweh, bukan tangan genderuwo, saudara. Ya, itu perwujudannya Bapak Yahweh. Kemudian yang berikutnya, Bapak Yahweh juga bisa menjadi manusia. Pada waktu 3 orang pemuda, Hananya, Misael, Azaria, 3 pemuda hebat ini diancam mau dibunuh. Kalau dia tidak menyembah patung Nebukadnezar, bikinan raja yang pada waktu itu berkuasa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Raja Nebukadnezar itu dia berkata begini, nanti kalau ada alat musik rame berbunyi, trompet berbunyi, semua orang harus sujud kepada patung buatanku. Semua orang sujud, hanya 3 pemuda tetap berdiri, saudara. Lah ini hebat ini baru contoh teladan, saudara. Dia tidak pernah takut kepada manusia, yang dia takuti adalah Tuhan. Lalu karena 3 pemuda ini tetap berdiri, maka Raja Nebukadnezar membuat pernyataan. Saya akan ulangi lagi, kalau nanti pada waktu musik berbunyi semua sujud, maka kalian juga harus sujud. Kalau tidak, maka kamu akan saya masukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala, yang panasnya dipanaskan 7 kali lipat. Lah kalau panas api dipanaskan 7 kali lipat, bayangan saya ini api las, saudara. Ini panasnya luar biasa. Tapi 3 pemuda itu berkata bahwa nanti ada Elohim yang aku sembah,
yang akan melindungi aku. Tetapi seandainya tidak, perlu Tuanku Raja ketahui bahwa aku tetap tidak akan mau menyembah patung buatan Tuanku Raja. Nah, ini namanya iman, saudara. Dia katakan bahwa ada pertolongan dari Bapa Yahweh, tapi seandainya tidak, tetap aku punya prinsip, aku tidak akan pernah menyembah patung buatan Tuanku Raja. Ini baru iman. Dan benar, saudara, begitu musik dibunyikan lagi, tetap aja berdiri. Akhirnya 3 pemuda itu dimasukkan ke dalam dapur api perapian. Orang yang membawa saja ikut mati. Dan pada waktu 3 pemuda itu di dalam api, Raja Nebukadnezar itu melihat, loh ini kok ada 4 orang. Lalu yang satu ini siapa? Itu adalah Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Tetapi waktu dia jadi manusia itu tidak secara natural, melalui kelahiran, tidak. Tapi langsung. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah bayi Yesua. Lah, inilah yang menghebohkan dunia setan, saudara. Nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sekarang digenapi. Bapak Yahweh sang pencipta alam jagat raya ini, dengan kasih-Nya yang sempurna, Dia ingin supaya semua manusia selamat. Tidak perlu lagi korban domba tiap-tiap tahun. Enggak perlu. Kenapa? Karena sudah dibeli dengan darah yang sempurna. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satu nabi manapun di atas muka bumi ini yang bisa menyelamatkan manusia, karena darahnya adalah darah orang berdosa. Sedangkan manusia itu butuh diselamatkan. Maka sang pencipta yang sempurna itu harus menjadi manusia. Sampai di sini paham, saudara? Itu sebabnya kenapa kok Yesua itu lahir seperti manusia pada umumnya. Lah kalau kita paham akan hal ini, maka tidak ada lagi pertanyaan, katanya Tuhan kok lahir dari selangkangan perempuan? Pertanyaan itu tidak akan pernah ada. Orang mengolok-olok itu sebetulnya adalah ide dari setan untuk mengaburkan bahwa Yesua itu bukan Tuhan. Yesua itu pribadi lain. Tapi saya katakan Yesua itu adalah Bapak Yahweh sendiri, sang pencipta sendiri yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan karena Dia maha kuasa, Dia bisa jadi apa saja. Mau jadi manusia juga bisa, mau jadi tiang awan dan tiang api juga bisa, mau jadi burung merpati juga bisa, mau jadi apapun, bahkan sejuta fenomena pun bisa, karena Dia maha kuasa. Maka saya katakan doktrin Tritunggal yang digembar-gemborkan yang namanya bapak-bapak gereja itu salah. Sekali lagi, itu salah. Karena apa? Karena kalau cuman 3, padahal Bapak Yahweh itu bisa menjadi apa saja. Dan saya katakan kalau konsep Tritunggal yang digembar-gemborkan oleh bapak-bapak gereja, khususnya yang bernama Tertullianus, saya katakan 3 pribadi katanya,
tiga pribadi tapi satu hakikat. Kangelan amat saudara. Orang diputar-putar bikin bingung saja. Dia bukan tiga pribadi, satu pribadi. Tapi bisa jadi apa saja. Amin. Sama seperti kalau saya sering mengumpamakan Sun Gokong, saudara. Sun Gokong itu kalau dikeroyok orang 50, dia bisa mengubah diri jadi 50. Apakah itu pribadinya ada 50? Ya tidak, pribadinya satu. Makanya saya katakan konsep Tritunggal itu salah. Yang betul adalah Yahweh Ehad, Ushemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini baru benar konteksnya sesuai kitab suci. Makanya kalau ada orang tanya sama saya, bahkan ada yang mengolok-olok bilang katanya, mana ada Tuhan jadi manusia? Lah kalau nggak bisa ya berarti dia kalah dong sama jin api. Tahu jin api? Banaspati itu kan setan saudara yang bisa menjadi api. Mosok Tuhan tidak mampu. Ya kan? Bapak Yahweh kita itu maha kuasa. Dia yang satu-satunya itu. Dengan kemahakuasaannya dia bisa menjadi sejuta fenomena. Kalau orang menyebut tiga mahakarya, saya setuju. Disebut Bapa karena dia menciptakan. Disebut putra atau anak karena dia menyelamatkan. Disebut Roh Kudus karena dia memberikan pertolongan. Memberikan pembelaan di saat kita menghadapi banyak kesulitan. Itu tiga mahakarya, itu baru benar. Tapi kalau tiga pribadi, salah. Pribadinya satu. Kalau tri ya sudah bukan ehad lagi namanya saudara. Lah terus ada pertanyaan, lah kalau Elohim, bukankah M itu jamak? Betul. Tapi M dalam bentuk jamak itu bukan dalam bentuk numerik. Tetap satu. Contoh misalnya, saya di Magelang bisa berkata, Bapak Yahweh ada di sini. Orang yang di Amerika juga berkata, Bapak Yahweh ada di sini. Orang yang ada di Cina juga berkata, Yahweh ada di sini. Kemudian yang ada di negara-negara yang lain juga berkata, Yahweh ada di sini. Pertanyaannya, ada berapa Yahweh kalau begitu? Satu, saudara. Ini yang harus kita paham, makanya yang saya katakan itu bukan jumlah numerik. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ketika Yeshua yang adalah Yahweh sendiri menjadi manusia, maka dia disebut apapun, jangan kita bingung. Sekali lagi, dia adalah Yahweh yang jadi manusia. Tapi kalau kita bahas tentang penyebutannya, pasti akan bingung sendiri. Sekali lagi, simpelnya adalah Bapak Yahweh, Sang Pencipta, ingin menyelamatkan manusia dengan darah yang sempurna. Darah yang tidak berdosa. Maka karena manusia yang diselamatkan, satu-satunya cara adalah dia sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Sehingga kemanusiaannya Yeshua itu tangannya tidak berlumuran darah. Nabi-nabi manapun tidak bisa. Dia adalah keturunan manusia. Maka kalau orang tanya, nabi terakhir siapa?
nabi terakhir adalah Yeshua HaMashiach. Karena dia katakan, akulah Alef Tau. Akulah yang awal dan yang akhir. Penutupnya Yeshua. Nggak ada lagi yang bisa disempurnakan. Kitabnya sudah sempurna, saudara. Tidak butuh disempurnakan lagi. Nah, sekali lagi, Bapak Yahweh yang turun. Bapak Yahweh itu kan nggak bisa dilihat. Ya toh? Maka ketika dia menjadi manusia, maka dia bisa dilihat. Maka Yeshua berkata apa? Kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia di sini itu siapa? Yaitu Bapak Yahweh, saudara. Nah, ketika dia menjadi manusia, ada orang yang menyebutnya anak. Ada orang yang nyebutnya putra. Jangan bingung, saudara. Banyak orang yang bingung, mosok Tuhan punya anak. Lah ini kan pikiran yang dangkal namanya. Itu hanya istilah. Sama seperti kalau saya bilang anak kunci. Apa ada bapak dan ibu kunci? Tidak. Anak panah, apakah ada bapak dan ibu panah? Tidak ada, saudara. Itu hanya istilah. Jadi jangan pusing dengan nama-nama lain atau sebutan-sebutan lain yang dipergunakan untuk perwujudannya Bapak Yahweh menjadi manusia. Paham? Mau disebut anak atau putra, boleh. Mau disebut utusan, juga boleh. Tapi kalau kita mikir tentang utusan, wah, bisa-bisa kita mendiskreditkan Yeshua. Oh, dia kan hanya utusan. Utusan itu berarti ya pribadi lain. Karena Anda ngubek-ubek istilah. Yang Anda harus ketahui adalah Yeshua itu adalah Yahweh yang menjadi manusia. Paham Bapak Ibu? Jadi saya nggak pusing dengan sebutan anak, mau disebut putra, mau disebut utusan, mau disebut firman yang menjadi daging, boleh-boleh saja. Mau disebut Immanuel juga boleh-boleh saja. Mau disebut apapun, yang penting Yeshua itu adalah perwujudan dari Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia. Very easy, sangat simple sekali. Mudah sekali untuk kita pikirkan. Amin. Jadi nggak bingung-bingung saudara-saudara. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka perkataan Tuhan kok lahir dari selangkangan perempuan akan terjawab, yaitu karena dia menjadi manusia secara alamiah, tetapi bedanya dia bukan dari benihnya Maria dan Yusuf. Bukan dari benih spermatozoid dan ovum. Jadi Bapak Yahweh itu cuma pinjem rahimnya Maria saja. Paham Bapak Ibu? Jadi si Maria ini atau Miriam ini masih suci. Belum terjamah laki-laki. Cuma dipinjem rahimnya saja. Makanya Yeshua itu layak disebut Tuhan. Di dalam kitab Yohanan 13 ayat 13. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar bahwa apa yang kau katakan itu dia. Guru dan Tuhan. Ada orang yang berkata begini, Tuhan, itu kan di situ tulisannya Adonai atau Adon. Adon itu kan Tuhan. Saya katakan kalimat Ibrani Adon itu kalimat ambigu. Kalimat yang bisa memiliki pengertian ganda. Sama seperti bahasa Jawa
kalimat Gusti. Gusti itu bisa menjadi Tuan, tapi bisa menjadi Tuhan. Paham nggak Bapak Ibu? Kemudian kata guru, ini juga membingungkan karena nggak jelas. Apakah guru masak, guru tari, guru matematika, atau guru apa? Tapi kalau kita membaca dalam teks Ibrani tertulis kata moreh. Moreh itu artinya guru Torah, Bapak Ibu. Makanya kalau orang bilang datangnya Yesua ke dunia ini menghapus Torah, itu ngawur, saudara. Yesua nggak pernah menghapus Torah, tapi menggenapi Torah. Karena Yesua itu adalah Torah kehidupan. Makanya disebut dengan Torah Hayim. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kita nggak perlu bingung. Lawang gampang kok. Masa orang yang sekolahnya bertitel kebingungan tentang teologi yang sederhana ini. Sekarang yang berikutnya. Pertanyaan, jika dia Tuhan, lalu kalau dia berdoa itu berdoa sama siapa? Bukankah ini kebodohan Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Nah di sini sudah saya kasih penjelasan di teks kuning. Yesua saat itu berperan sebagai manusia mewakili kita semua. Bukan sebagai pengkhianat, tetapi berani berhadapan dengan rasa takut yang hebat. Saudara pikir Yesua ketika ketakutan itu takut dengan tajamnya tombaknya tentara Romawi? Tidak. Apakah Yesua itu takut dengan cambuknya tentara Romawi? Tidak. Yang Yesua takutkan sebagai manusia itu adalah ketika putus hubungan dengan Bapa. Makanya Yesua berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi yang ditakutkan Yesua itu secara manusia ditinggal sama Sang Pencipta. Kenapa? Karena dia berdosa. Loh, Yesua dosanya apa? Bukan dosa yang diperbuat oleh Yesua, tapi dosa seluruh dunia yang ada di dalam cawan murka Yahweh. Kan waktu di Taman Getsemani kan dia diperhadapkan dengan cawan murka Bapa Yahweh. Kalau dia minum, maka semua kemurkaan Bapa Yahweh itu tercurah pada dirinya sendiri. Berperannya sebagai manusia. Sampai di sini bisa ditangkap? Gampang ya Bapak Ibu, jadi nggak usah pusing saudara. Maka terjawablah sudah, katanya Tuhan kok mati konyol tanpa daya? Nah itu jawabannya. Dia mati karena akibat dosa. Karena upah dosa ialah maut. Cuma bedanya adalah bukan dosa yang Yesua perbuat, tetapi dosa semua manusia. Disinilah bayaran dengan darah yang sempurna. Karena tangan Yesua tidak pernah berlumuran darah. Pikiran Yesua hanya kasih untuk menyelamatkan. Kalau kita ngerti konsep ini, tidak akan pernah kita tinggalkan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa hidup kita ini sekarang sudah dijamin keselamatannya. Cukup hanya dengan percaya saja. Nah, lalu pertanyaan yang tadi, jika Yesua adalah Tuhan, lalu siapa yang mencabut nyawanya? Jawabannya tidak ada, karena Yesua tidak ada yang mencabut nyawa, tapi dia yang menyerahkan nyawanya.
Kalau Yesua tidak menyerahkan nyawanya, mati nggak? Nggak akan mati, saudara. Jadi dia sendiri yang melepaskan nyawanya. Lukas 23 ayat 46, Yohanes 19 ayat 30, itu sudah bukti. Jadi kalau ada yang tanya, kalau dia Tuhan, terus siapa yang mencabut nyawa? Enggak ada. Kalau Yesua tidak menyerahkan nyawa, enggak akan mati, saudara. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Dan dia mati karena dosa manusia seisi dunia, yaitu dosa kita semua. Haleluya. Kita lanjut, saudara. Saya berharap sampai di sini saudara paham ya. Bisa dipahami, saudara? Ya, ini konsep keselamatan. Nah, tapi saya katakan, setan berusaha untuk membinasakan. Karena karya keselamatan yang datang dari Sang Pencipta sudah selesai, sudah genap. Manusia hanya dibutuhkan cuma menerima saja. Tetapi ada oknum yang tidak suka, yaitulah si Satan tadi. Dia berusaha untuk membinasakan dengan cara apa? Dengan kepandaiannya menipu. Dengan tujuan agar manusia tidak selamat. Dan saya katakan penipuan yang nyaris sempurna itu sekarang sudah terbongkar. Yaitu dengan mengubah nama Sang Pencipta. Setelah tahu, dicegat lagi. Jadi orang yang sudah ngerti nama Sang Pencipta, Yahweh dan Yesua, itu pun setan akan berkata, oh kamu ngerti ya nama ya? Oke, tunggu tanggal mainnya. Aku cegat kamu di depan. Akhirnya apa? Orang yang tadinya sudah percaya kepada Bapa Yahweh, dipelesetkan agar tidak memanggil dengan alasan nama itu kudus. Karena namanya kudus tidak boleh diucapkan. Kata siapa? Di kitab suci tidak pernah ada satu ayat pun. Karena namanya kudus jangan disebut. Yang ada dalam kitab suci justru terbalik. Malah disuruh untuk memanggil. Di dalam kitab Difre Hayamim Alef pasal 16 ayat 8 dikatakan, Hodula Yahweh kirubismo, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Loh, ini kalimat perintah loh, panggillah namanya. Tetapi setan dengan memakai para rabi-rabi Yahudi, mereka katakan jangan dipanggil. Inilah bertentangan. Lah kita orang Indonesia bukan berpatokan kepada kitab suci, kita berpatokan kepada orang Yahudi, sehingga kita berkata, kok kita panggil Yahweh, sedangkan orang Yahudi tidak panggil, berarti kita bisa lebih Yahudi dari orang Yahudinya. Lah itu belintar-belintir, saudara. Yang kita lihat itu bukan orangnya. Yang kita lihat adalah apa yang kitab suci perintahkan. Paham? Tadi saya katakan 1 Tawarikh 16 ayat 8. Mazmur 105 ayat 1. Yesaya 12 ayat 4. Semuanya sama. Kita disuruh memanggil nama. Tapi orang Yahudi berkata, panggillah dengan nama Hashem atau Adonai. Mana ada? Dan anehnya kita kok ya nurut. Ciloko kalau begitu, saudara. Jangan kita nurut. Ada kalau orang ditanya gini, Tuhanmu namanya siapa? Oh, Tuhan saya Hashem. Oh, namanya Hashem. Bukan. Ada namanya. Lah ya sopo. Lah bingung dewe. Iya toh, gampang sih, nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhan saya adalah Yahweh.
Kenapa? Karena banyak orang mengatakan haleluya. Halelu itu artinya pujilah, Yah itu kependekan dari Yahweh. Loh tapi kan itu nama tidak boleh disebut. Sopo sing ngomong? Yang bicara siapa? Tunjukkan dalam kitab suci kalau nama itu tidak boleh disebut. Yang ada justru harus disebut. Lah kalau orang sampai tidak menyebut nama, kira-kira selamat enggak saudara? Saya berani katakan tidak selamat. Karena apa? Karena dia menyimpang dari perintah Tuhan. Justru setan tidak ingin nama itu bermunculan, tidak ingin. Dengan cara menganiaya, mengintimidasi. Ya. Sama seperti waktu dulu saya percaya Bapak Yahweh diintimidasi. Dalam hati saya kalau cuman manusia yang mengintimidasi mah nggak takut. Wong dia masih makan nasi, makan nasi goreng, makan capcay, fuyong hai. Kalau makannya paku, baut, mur, saya mikir. Minumnya oli, bensin, solar, mikir saudara. Lawang masih makan nasi sama minum air, ngapain kita takut? Dipecat, pecat ya keluar. Lebih baik dipecat manusia daripada dipecat sama Tuhan. Ciloko kita saudara, masuk neraka kita. Maka saya katakan dengan tegas, Anda memanggil Hashem itu salah. Karena perintahnya bukan begitu. Perintahnya adalah panggillah namanya, itu jelas. Enggak ada orang ngusir setan, dalam nama Hashem, keluar kau setan. Enggak ada. Yang ada dalam nama Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua HaMashiach, setan kamu pergi. Begitu. Ya, jadi ini harus jelas saudara. Inilah yang saya katakan serigala berbulu domba. Lalu gambarnya sudah ada. Ya, tak? Serigala berbulu domba. Nampaknya rohani, padahal rohana. Ya. Itu ngawur semua, saudara, enggak benar itu. Ya. Pak Lukas bukan orang Yahudi, ya saya bukan orang Yahudi, tapi saya Yahudi rohani. Ya. Makanya saya beriman kepada Tuhannya orang Yahudi. Yang saya kenal adalah Bapak Yahweh, saudara. Lah saya harus tunduk sama Rabi Yehudi apa sama Nabi? Ya saya akan tunduk sama Nabi. Beberapa tahun yang lalu ada teman dari Singapura. Dia punya warga negara dua. Warga negara Singapura, paspor Singapura dan paspor Israel. Waktu WA-WA-an sama saya, dia selalu berkata, Hashem memberkati, Hashem memberkati. Ya saya pikir ini orang kok Hashem. Lalu saya bilang, kok kamu panggil Hashem? Oh begini, wah alasannya macam-macam. Sekali waktu dia main ke Magelang, saya cuma pertanyakan sebuah pertanyaan pendek. Kamu mau tunduk sama Nabi atau sama Rabi? Dia bilang tunduk sama Nabi. Nabi berkata panggillah namanya. Rabi berkata jangan dipanggil karena nama itu kudus. Saya katakan Nabi nyuruh kita panggil nama loh. Tak terangkan panjang lebar baru dia bilang oh iya saya salah. Nah ini baru benar orang yang begitu saudara. Jangan kita tegar tengkuk. Sudah dikasih tahu tetap tidak mau tahu. Ini menyangkutnya keselamatan. Jadi setan itu berusaha untuk manusia tidak selamat. Ya. Penipuan yang nyaris sempurna itu sekarang sudah terbongkar topengnya. Yaitu mengubah nama Sang Pencipta. Setelah tahu, cegat lagi dipelesetkan agar tidak memanggil nama yang benar. Padahal pemilik nama minta agar namanya dipanggil. Ini sudah jelas ya. Jadi
Pemanggilan nama Yahweh itu adalah ide dari si pemilik nama itu sendiri. Amen? Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, penipuan ini nyaris sempurna karena setan memakai orang-orang yang menjadi public figure. Tetapi kembali ketahuan karena adanya peran Roh Kudus yang membukanya dengan memberi hikmat pada orang-orang yang justru tidak sekolah. Di dalam kitab Korintium atau 1 Korintus 1 ayat 27. Akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia supaya dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia supaya dia dapat mempermalukan mereka yang kuat. Bapak Ibu, di sini sangat jelas sekali konsep keselamatan itu selalu berusaha dipelesetkan agar manusia tidak selamat. Hati-hati. Tujuan akhir kita adalah mati harus sampai ke Syamayim. Harus, tidak bisa tidak. Makanya saya kadang bingung, katanya sekolahnya pinter, titelnya panjang, tapi minim data. Kan parah itu, saudara. Lalu untuk apa sekolah lama-lama panjang-panjang titelnya? Ditanya nama Yahweh saja ngamuknya, waduh, luar biasa. Kita lihat yang berikutnya. Sekarang, itu tadi kan sistem teologi ya. Tapi setan menggunakan pola yang lain agar manusia tidak diselamatkan, yaitu dengan cara apa? Pertengkaran, saudara. Karena pertengkaran itu akan mendatangkan aura buruk. Lawang pingin masuk ke surga kok isinya bertengkar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita kalau kita masih senang bertengkar, kita itu bukan orang dewasa rohani. Tapi seperti anak-anak. Anak-anak kan suka begitu, bertengkar terus. Nanti kembul bareng bolo lagi, kumpul bersama. Nanti ada peristiwanya kayak orang bertengkar lagi, kayak anak-anak, saudara. Padahal kita ini adalah mempelai Hamasya. Namanya mempelai itu pasti sudah dewasa. Amin. Ya. Ini cara setan untuk membuat manusia itu meninggalkan Tuhan. Seperti dulu pernah ada jemaat di sini bawa anak kecil nangis, saudara. Sementara dia ingin dengar firman Tuhan, sementara anaknya nangis, yang harus dibawa keluar. Waktu itu di belakang ada satu orang, ketika anak itu diangkat dan dibawa pulang. Ketika melewati orang itu berkata, "Gowo balik," gitu, bawa pulang, gitu, bawa keluar, gitu. Jadi ngomongnya bawa keluar, gitu. Go metu, bawa keluar. Apa yang terjadi, saudara? Orang itu menjawab, bukan cuman bawa keluar. Orang minta gawa metu, tak gawa balik. Jawabannya begitu. Bukan cuman saya bawa keluar, tapi saya bawa pulang. Dan dia pulang. Tidak pernah kembali menginjakkan kaki di kehilat kita. Sampai hari matinya, saudara. Mengerikan sekali bukan? Padahal orangnya masih muda. Sama saya saja masih tuaan saya. Itu membuktikan kematian. Tidak ada orang yang tahu. Cuman hanya teguran kecil. Tapi bikin orang ini keganjel dan berkata, anak ini enggak cuman tak bawa keluar, tak bawa pulang, pahit hati langsung. Ngeri sekali cara setan membinasakan manusia. Yang kedua, cara yang lain dari setan adalah mendatangkan kekecewaan.
Karena dengan kekecewaan kita sering melihat orang pindah agama. Bahkan dia bisa melakukan bunuh diri. Hati-hati Bapak Ibu. Ini cara-cara kuasa kegelapan. Supaya manusia itu binasa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara setan untuk menghancurkan manusia, yaitu dengan cara perkawinan. Demi kepuasan sejenak melepaskan iman atau berdalih kalau Tuhan itu tahu isi hati. Lah ini kan licik cara setan ini, saudara. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus hati-hati, apalagi sekarang masa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Jangan kita main-main dengan masalah ini. Saya lihat teman saya yang ada di Kalimantan ya Bapak Ibu. Mereka kalau ibadah tahu, kalau di Magelang ini kan dekat paling berapa? Saat jauh-jauhnya ya 3-4 kilo. Teman-teman saya yang di Kalimantan itu kalau ibadah bisa lebih dari 60-70 kilo mereka datang. Rutin lagi saudara. Naik motor sisan. Belum lagi nanti pulang kebanan di tengah hutan. Wah apa enggak cilaka saudara. Tapi kesetiaan mereka itu luar biasa. Saya juga pernah pelayanan ke Bangunemo. Wah itu lewat hutan lebat kayak begitu. Tapi mereka setia. Maka saya katakan ayo kita yang orang-orang percaya. Di kota Magelang ini kan kecil kotanya. Masa sih udah datangnya telat lagi. Ya. Maaf ya yang datang terlambat. Ya. Saya nggak nyindir saudara. Cuma nabrak san. Ya. Jangan gampang telat saudara. Usahakan saudara masuk sebelum Shema Israel. Usahakan keluar setelah doa berkat. Itu baru ibadah saudara lengkap. Amen? Ya. Wah ibadahnya kesuwen misalnya. Ibadahnya kelamaan. Saya mau tanya. Kalau saudara dikasih uang ngitungnya pingin lama atau pingin cepat? Kok pingin lama? Kenapa pingin lama? Oh banyak. Lah kalau dikasih uang pinginnya lama, pingin banyak. Lah kalau ibadah kok pinginnya cepet-cepet. Ya. Nah ini gimana? Apalagi ini ibadah itu kan sakjane kan sedang latihan toh. Latihan nanti kita ibadah lagi di Samayim. Lah nek di bumi saja sudah enggak betah, bagaimana coba? Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Hubungan sosial kejiwaan. Ada orang yang sudah ngerti nama Yahweh. Bahkan di sini ibadahnya setia. Beberapa waktu yang lalu saya sempat negur seseorang. Orang ini saya baptis pembaharuan. Orangnya datang ke sini, baptis di sini. Tapi dia tanya, Pak Lukas, hari raya Yom Teruahnya kapan? Langsung saya katakan berarti kamu tidak mengikuti kami. Iya Pak, saya tidak mengikuti. Loh kenapa? Kamu ibadahnya di mana? Saya ibadahnya ikut suami di gereja Ayunan. Loh kamu itu ngerti keselamatan apa tidak? Ya? Ini orang yang nggak paham saudara. Maka saya sering mengatakan, kalau kamu mau baptis harus siap. Berani nggak tinggalkan ayunan? Ayunan itu alias Arab Yunani. Ayunan itu. Ya. Harus berani tinggalkan. Baru masuk baptisan pembaharuan. Kalau tidak Anda itu membuat Tuhan itu cemburu. Ya toh? Loh tapi suami saya iman dewe-dewe. Iman tuh sendiri-sendiri, nggak bisa dumeh istri kudu ikut suami, iman salah juga kudu ikuti, nggak bisa saudara. Paham nggak?
Jadi saya menghimbau nih bagi saudara yang mau minta dibaptis, harus berani tinggalkan ayunan. Ya. Kalau berani, siap baptis. Kalau tidak, lebih baik nggak usah. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah orang yang bisa diselamatkan juga setelah dia menerima meterai kepemilikan, yaitu dibaptis. Itu pun setan masih menghambat di situ. Dengan cara apa? Nanti tunggu aku ulang tahun. Ya nek umure sampai di ulang tahun. Ayo, lah kalau 3 hari sebelum ulang tahun mati, yang tanggung jawab siapa? Ayo. Paham nggak sampai di sini, saudara? Terus ada lagi, nanti dikatekisasi dulu. Lah nek mbah-mbah tua, dikatekisasi nggak ngerti, diuji nggak ngerti, orang baptis kayak gitu. Ini kan hambatan-hambatan. Terus ada lagi yang dikumpulkan dulu. Nanti kalau sudah banyak, sudah 100 baru dibaptis. Jadi bisa pamer gitu loh, ini aku baptis 100 orang. Salah, baptisan itu 1 orang pun harus dilayani. Bagi saya, baptisan itu prioritas utama. Saya mau punya kegiatan seperti apapun, saya hentikan hanya untuk baptis orang. Tengah malam pun saya layani. Karena itu menyangkut keselamatan, saudara. Kemarin baru ada orang yang saya baptis 2 orang. Mereka baptis malam hari. Kenapa? Karena anaknya pendeta, anaknya melarang. Dengan ngotot, dihambat, cuman kan ibunya kan nggak peduli. Ibunya bilang, aku nggak urusan dengan kamu pendeta kayak mau apa, keselamatan dewek-dewek. Saya bilang itu baru iman. Walaupun awalnya dia dihambat, mikir terus saudara. Iya yo anakku pendeta, nanti apa kata orang. Ya jangan apa kata orang, akhirnya toh dia punya keberanian untuk menyerahkan diri dibaptis. Sekalipun dihambat oleh anaknya, dia tidak urusan. Itu baru iman. Ya. Baptisan bilang nanti tunggu suami saya supaya baptis bisa bareng. Nampaknya romantis ya. Tapi itu bahaya, saudara. Orang kalau baptis itu punya prinsip sendiri-sendiri. Saya jadi ingat ada 2 orang yang datang ke sini tidak punya tujuan baptis. Yang pertama, saudara Robi yang dari Jogja. Apakah dia datang ke sini mau baptis? Tidak. Istrinya yang mau baptis, si cucu, saudara. Tapi begitu sampai di sini Tuhan gerakkan hati. Aku mau baptis sekalian. Akhirnya dibaptis. Sekarang malah buka channel Gamal channel, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menerangi hatinya, saudara. Dan yang kedua, Ibu Jujur Tarida Panjaitan. Sekarang kebetulan beliaunya ada di sini. Pak Edward, apakah datang ke sini mau baptis? Tidak, hanya mengantar. Tapi Tuhan menerangi hatinya dengan cahaya kemuliaan. Sehingga apa? Dia baptis. Saya jadi ingat 2 orang ini Tuhan kasih keselamatan melalui istrinya. Dan saya yakin mungkin banyak juga ya saudara-saudara yang saat ini sedang nonton, yang juga punya masalah yang sama. Datang aja, baptis saja dulu. Perkara suami nggak mau ya itu urusan nanti, yang penting Anda selamat dulu. Jangan sampai ya udahlah ikut suami. Nah, nek, kamu mati duluan bagaimana ayo? Ngeri loh saudara, ini kita urusannya sama Bapak Yahweh. Betul nggak? Dulu saya pernah membaptis orang dari Semarang. Begitu dibaptis, pulang 2 hari kemudian saya dengar dia mati. Saya tanya matinya kenapa? Oh kena jantung katanya. Oh untung sudah dibaptis. Pak Dokter Suradi, orang pertama yang memberitakan nama Yahweh. Itu juga saya bersyukur dia dibaptis di Magelang ini.
Saya katakan Bapak ini orang pertama yang memberitakan nama Yahweh tapi belum selamat. Wah, sempat debat sedikit dengan saya. Akhirnya dia mengakui sebuah kebenaran dan saya baptis. Videonya ada, saya ngomong itu semua ada faktanya, saudara. Ya. Baptis pun cuman seperti itu. Anak kecil dibaptis mana ada? Enggak ada anak kecil dibaptis. Anak kecil itu ya diserahkan. Itu yang sesuai firman Tuhan. Yesua enggak dibaptis waktu kecil. Dia cukup diserahkan melalui Imam Simeon, saudara. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Begitu banyak jebakan setan dari berbagai sendi kehidupan manusia dengan satu tujuan yang sama, yaitu membinasakan. Coba kalau kita sudah nyemplung ke situ, cara keluarnya bagaimana, saudara? Nggak akan bisa. Mau dengan kekuatan apapun, nggak akan bisa. Banyak di jemaat di sini yang anaknya belum mau terima Bapa Yahweh. Padahal dulu anaknya waktu kecil sekolah minggu, tapi karena di luar kota ikut komunitas, sehingga ketika mamahnya terima Bapa Yahweh, anaknya enggak. Biarkan saja. Jangan mamahnya malah, ya wes aku tak melu kowe wae. Ya nek bisa umurnya sama. Kalau tidak, kita urusan dengan api neraka kayak begini. Cara keluarnya itu piye? Ini bukan 1-2 jam loh, saudara. Bukan 10-20 tahun. Bukan 1 triliun tahun. Kalau 1 triliun tahun saja tonggoni wis. Ya. Pasti akan sampai waktunya. Tapi masalahnya kitab suci menulis tidak ada batas waktu. Ini yang mengerikan, saudara. Kenapa saya berani nekat ditinggal lari begitu banyak jemaat? Karena saya melihat seperti ini. Jangan sampai saya jebur ke sini, wah cilaka, saudara. Dan yang terakhir, waktu semakin singkat. Ayo kita benahi hidup kita bersama. Mintalah Roh Kudus untuk menolong kita. Percayalah bahwa masalah hidup kita, selama kita mau hidup benar, Bapa Yahweh pasti memberikan pertolongan. Jadi hari ini, bagi saudara yang masih ragu, dimanapun engkau berada, seberapa streaming ini saudara bisa tangkap, percayalah, Bapa Yahweh sangat mengasihi saudara. Dia ingin hidup saudara itu selamat. Jangan tunda waktu, karena saatnya akan segera tiba. Kita juga tidak tahu kapan Yesus datang. Tetapi selama kita mengandalkan Tuhan, percayalah, engkau akan tetap mempertahankan keselamatanmu sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang sama-sama kami dengarkan, kami akan tetap bertegang teguh. Konsep keselamatan tidak perlu kami lepaskan. Karena kami sudah mendapatkan jaminan keselamatan dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah konsep sederhana ini akan terus kami pegang sampai titik nafas penghabisan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News.
Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Kippur, pada hari Minggu 24 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Kasihilah Yahweh Elohimmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ibadah pagi digabung sore. Jemaat diharap membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati Hari Raya Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai 24 September 2023 pukul 6 sore dan buka puasa 25 September 2023 pukul 7 malam. Hari Raya Sukkot pada hari Jumat 29 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Berkatnya Tercurah di Pondok Daun. Ibadah Sabat digabung Jumat. Dalam rangka memeriahkan Hari Raya Sukkot, akan diadakan kegiatan Jalan Sehat Keluarga Besar Kehilat Aleph Tau Magelang yang dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 setelah ibadah Sabat. Kegiatan ini dimulai dan berakhir di Kehilat Aleph Tau Magelang dan terbuka untuk semua jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi untuk door prize, dapat menghubungi Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Hari Raya Shemini Atzeret pada hari Jumat 6 Oktober 2023 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Datang Segera. Ibadah Sabat digabung Jumat. Hari Raya Simchat Torah pada hari Minggu 8 Oktober 2023 pukul 5 sore dengan tema Torah adalah kehidupanku. Ibadah pagi digabung sore. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti tur Israel, batas pendaftaran dan penyerahan paspor ditunggu paling lambat pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak James di nomor 0812 2979 6778. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Ingatkan ya Bapak Ibu bahwa untuk minggu depan tidak ada ibadah pagi. Karena ibadah kita kumpul pada sore hari jam 6. Ingat jam 6 bukan jam 5 ya. Karena supaya puasanya jadi benar. Ya, jadi ibadahnya jam 6 sore. Besok minggu depan ya tidak ada ibadah pagi. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ada di luar kota yang ingin ikut tur ke Israel, sekali lagi saya katakan ini adalah tur terakhir saya. Ya, karena ya ada banyak hal lah yang saya nggak bisa sampaikan di sini. Tapi yang jelas kalau saudara ingin ikut, ya ini waktu sudah sangat dekat, tinggal 1 bulan lagi. Ya, untuk menyerahkan paspor. Jadi saya berharap saudara bisa memperhatikan ini. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Edward yang akan kembali ke Bekasi. Jaga lindungi, peliharakan selamat di tengah jalan. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari orang-orang yang hendak berbuat jahat, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan.
Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, kami percaya kesungguhan dari mempelai-Mu ini, Engkau yang selalu melihat dan memberkati apapun yang dilakukan, dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, biarlah kami yang ada di kota Magelang ini akan semakin setia, semakin dekat kepadamu. Karena kami tahu waktu kami di dunia ini sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neha ufri atmat ka ufri fahem teka syekar alapeka westerot joneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Shalom. Ajarku setia. Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot.
Shalom, sampai jumpa kembali.